Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Xiaonan meninggal secara tragis dan kemudian diisekai ke benua 21. Meskipun terlahir kembali sebagai sampah yang tidak berguna, ia membangunkan sistem terbalik dan kekuatannya akan meningkat selama dia terluka atau tersakiti. Gimanakah? Kisah lengkapnya langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit dan bumi berlandaskan 5 elemen. Segala sesuatu hidup karena adanya energi. 21 wilayah. Ini merupakan dunia di mana energi spiritual dari langit dan bumi digunakan untuk berkultivasi. Ada 3000 dao agung. Berbagai sekte terbesar seperti bintang di langit tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun, hanya sekte Northern Sword yang tetap berdiri dengan bangga memimpin dunia dengan kekuatan mereka. Kita kemudian diperlihatkan dengan keadaan di alun-alun marmer putih sekte pedang. Di sana terlihat banyak sekali orang yang sedang melakukan sesuatu. Seorang pria mencoba untuk menguji basis kultivasinya. Dia hanya bisa berkata dalam hatinya, "Ada apa ini semua? Akhir-akhir ini, saat aku berlatih, aku jelas-jelas sudah menyimpan banyak energi spiritual. Tapi mengapa sekarang sama sekali tidak bisa digunakan? Tubuhku terasa kosong, seolah-olah disedot habis oleh seseorang." Pada saat ini terjadi, tetua kemudian mengatakan, Xiaonan ini dari kota selatan utara level 3 dalam kekuatan spiritual. Dengan adanya hal yang semacam ini, membuat orang-orang mulai berkomentar. Ternyata, memang benar rumor tentang Xiao tahap 3 yang tak pernah bisa menembus ke tahap 4 energi spiritual itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa diputuskan oleh Nalan Guer yang merupakan kekasihnya? Dia itu hanya sampah belaka. Meski seperti itu, tidak diduga dari sebuah tempat, ada pasukan gadis yang kini mulai mengatakan tentang klan Xiao, yaitu Xiaonan itu. Xiaonan masih berada di tingkat ketiga dalam kekuatan spiritual. Dari kabar yang terdengar, orang tuanya sudah lama menghilang, mungkin sudah mati entah di mana. Jadi, dia tidak terlalu disukai di keluarga Xiao. Sebenarnya sulit bagi orang seperti dia untuk masuk ke sekte pedang. Tapi siapa yang tahu itu semua? Mungkin Xiaonan hanya dikirim oleh keluarga Xiao untuk mengisi slot saja. Diasingkan oleh masyarakat. Setelah itu, seorang tetua pertama sekte pedang, penguasa puncak Hongchen yang bernama Yu Bingyun mulai berkata, "Ini benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tapi akhirnya menemukan tanpa usaha." Yang lain mulai berkata, yaitu tetua keempat sekte pedang, kepala puncak Fulu yang bernama Molly. Molly mengatakan, orang yang ditakdirkan dalam ramalan tidak jelas dari Grandmaster Su. Ada juga yang lain dari tetua ketiga sekte pedang, kepala puncak obat Jin Xiu, yang tahu kini Xiaonan telah muncul. Satu lagi yaitu tetua kedua sekte pedang, kepala puncak pedang tak terputus yang bernama Dan Wuyan. Semuanya terus menatap ke arah Xiaonan itu. Xiaonan saat ini akan segera berhadapan dengan bahaya yang sangat besar. Salah seorang gadis mengatakan, "Kakak senior sekalian, sekali formasi pelindung besar sekte diaktifkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Anak klan Xiao itu mungkin akan tersedot habis." Meski seperti itu, Bingyun pun tahu jika ramalan Grandmaster tidak pernah meleset. Dan ini merupakan ramalan terakhir Grandmaster Su sebelum beliau ascend, yaitu naik ke alam immortal. Sekarang orang yang dimaksud telah muncul. Mereka tidak punya alasan untuk membiarkannya pergi. Mereka saat ini bergegas untuk mengaktifkan formasi pelindung besar. Semuanya sepakat melakukan hal itu. Sebuah petir yang sangat besar pun terjadi di tempat itu yang menimbulkan efek kekacauan telak. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Xiaonan mulai berkata dalam hatinya, "Dengan petir sebesar itu, kalau sampai tersambar aku bisa jadi arang." Namun, dia tetap mencoba menghadapi itu, hingga sambaran petir benar-benar dia rasakan. Dia kini perlahan merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya, seakan-akan dia mengalami sebuah fase kematian.
Dia pun kini lantas tidak berdaya di tempat itu. Semuanya mulai panik dengan keadaan ini. Mereka bertanya-tanya apakah Xiaonan ini telah mati atau tidak. Tetua kini mengatakan, sepertinya itu bisa terjadi. Bahkan ahli dengan Rana Supreme pun sulit untuk keluar hidup-hidup. Apalagi hanya seseorang di tingkat 3 energi spiritual seperti Xiaonan ini. Yah, Xiaonan benar-benar mengejutkan semua pihak yang ada di tempat itu. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, Xiaonan dapat bertahan dan menanyakan apa yang baru saja terjadi. Yah, Xiaonan seakan-akan bangkit dari kematian yang mengejutkan orang-orang di tempat itu. Mereka semua berlari ketakutan. Tapi Xiaonan menatap itu dengan penuh kecanggungan. Tidak lama setelah itu, para gadis kini mulai berkata, Xiaonan ini benar-benar tidak terluka sedikit pun. Ternyata memang dia orang yang ditakdirkan dalam ramalan. Sebagai kakak senior, aku harus mengikuti ajaran guru besar dan membimbing orang ini dengan baik. Jangan ada yang merebut dariku. Namun sayangnya, yang lain kini mulai mencela itu. Mereka mengatakan, kakak senior, dia merupakan orang yang akan memikul tanggung jawab besar bagi sekte pedang kita. Semua orang punya kesempatan, bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi milikmu? Yah, salah seorang lagi kini mulai berkata, tunggu dulu. Sebagai tetua dari puncak obat, aku belum punya murid sejati. Jalan membuat pil merupakan pondasi sekte pedang kita. Orang yang memikul tanggung jawab besar ini seharusnya terkait dengan pembuatan pil. Bukankah tanggung jawab di sini berarti tungku pil yang aku punyai? Xiaonan seharusnya datang ke puncak obatku. Pergelutan mulai terjadi di antara mereka bertiga. Namun, salah satu lagi kini mulai berdatangan. Mencoba untuk menengahi perdebatan ini. Dia bernama si Wuyan. Wuyan di sana langsung mengatakan kepada ketiga saudaranya itu, berhentilah kalian semua. Apa yang sedang kalian ributkan ini? Aku akan membuatnya bergabung dengan puncak pedang tak terputus dan berlatih kitab pedang bersamaku. Ini Molly mulai mengatakan, kakak kedua, apakah ini berarti kau berencana merebutnya dengan kekuatan? Kalau begitu aku tidak akan sungkan saja. Ya, pertarungan akan terjadi di tempat itu. Dan dengan kondisi yang sedang terjadi ini, Jin Xiu pun hanya bisa berkata dalam hatinya, meskipun kakak kedua sangat kuat, kakak pertama pasti tidak akan tinggal diam. Jika kakak pertama dan adik keempat bekerja sama, bukankah berarti mereka tidak punya kekuatan untuk bertarung? Pada saat itu, aku punya keuntungan yang sangat besar, jadi aku bisa mendapatkan ini dengan mudah. Ketika keributan akan segera terjadi di tempat itu, kini saudara pertama pun memutuskan jika mereka tidak boleh bertengkar lagi. Usulan pun mulai disampaikan oleh si Bingyun. Bagaimana kalau mereka menyembunyikan identitas mereka saat mendekati Xiaonan, lalu membiarkan Xiaonan memilih sendiri kemana dia ingin pergi? Semuanya pun sepakat dengan ide menarik itu. Mereka semua sangat setuju atas adanya ide tersebut. Dan kakak kedua juga sangat memahami akan hal itu. Dan tanpa pikir panjang, mereka semua bergegas untuk melaksanakannya. Sementara itu di tempat yang berbeda, di tempat tinggal murid baru sekte pedang, kita pun diperlihatkan dengan Xiaonan yang sedang asik bersantai di dalam kolam pemandian air panas. Di sana dia terus teringat akan perkataan tetua yang dimana mengatakan jika tadi itu ada sedikit kerusakan pada formasi pelindung sekte, jadi hal itulah yang menyelamatkan hidup dari Xiaonan. Xiaonan pun sangat geram dengan adanya statement itu. Dia sangat emosi sekali, tapi dia hanya bisa berkata, bagaimanapun, ini adalah perjalanan lintas waktu. Sekuat apapun formasi pelindung sekte itu, tidak mungkin dia keluar begitu cepat setelah tampil. Ya, Xiaonan ini, ayahnya telah menghilang, ibunya entah kemana. Tunangannya mundur dari pernikahan dan dirinya yang hancur. Sosok jiwa ini malah masuk ke dalam tubuh yang menyedihkan ini. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserap, keesokan harinya semuanya menghilang. Kekuatannya selalu tetap di tingkat ketiga. Sudah sampai pada tahap yang klise ini, setidaknya cincin satu-satunya peninggalan yang harus punya sifat istimewa, yang kemungkinan bisa membuka kekuatan super atau semacamnya. Namun sayangnya Xiaonan menyadari jika ini hanyalah barang rongsokan yang tidak berguna. Dia akan membuang itu
Tapi tidak terduga, sebuah sistem mendeteksi bahwa pria ini tidak berasal dari dunia ini. Peringatan dilakukan di tempat itu, kutukan sedang berlangsung, dan ini merupakan situasi kebalikan dari kondisi latihan. Host diharapkan untuk segera meninggalkan dunia ini. Mendapati keadaan ini membuat Xiaonan kini sangat tertekan, apalagi ketika dia menyadari jika semua latihan yang dia jalani malah membuat energi spiritualnya berkurang. Xiaonan sangat kesal dengan seluruh keadaan ini. Berita baiknya, sistem telah datang, tapi berita buruknya lebih baik tidak datang. Xiaonan pun kini menyadari jika inilah alasan dia tidak bisa berlatih selama ini. Itu karena kutukan sistem. Semakin berlatih maka semakin buruk. Kini dia lebih baik untuk melakukan penyerahan saja. Namun tak lama kemudian, ketika dia tengah gelisah seperti itu, pintu terbuka. Suara itu merupakan suara dari seorang wanita yang mencoba masuk ke dalam kamarnya. Xiaonan mencoba menatap itu, dan dia pun sadar jika wanita telah datang menghampirinya. Ini merupakan si Bingyun. Hal ini pun membuat Xiaonan bertanya-tanya siapakah wanita ini datang tengah malam ke kamarnya. Ya, Bingyun kini langsung mencoba menguji metode pada bocah ini. Kini dengan apa yang terjadi ini, membuat Xiaonan pun penasaran metode seperti apakah ini. Sepertinya ini berhubungan dengan sebuah teknik rahasia. Dia sudah memperhatikan sosok dari Xiaonan sejak tadi. Sekarang dia berencana untuk menindas Xiaonan ketika malam tiba. Kemudian dalam hatinya, Bingyun berkata, "Beberapa tahun yang lalu, aku kebetulan mendapatkan teknik masuk dalam mimpi. Selama kekuatan mental penggunanya cukup kuat, dia bisa melemahkan mental korban dan secara halus mengendalikan pikiran korban. Dengan cara ini, anak takdir ini akan menjadi murid puncak Hong Shen, dan aku bisa mencapai puncak dengan status sebagai gurunya." Saat ini, Xiaonan sangat kesulitan untuk menahan godaan ini. Dia tahu dia sudah siap. Seorang pria sejati harus tahu kapan harus menahan diri. Ini hanya masalah kecil saja. Tiba-tiba ilusi mimpi diciptakan oleh Bingyun di tempat itu, sehingga teknik ini membuat Xiaonan bertanya-tanya apakah teknik ini akan melahap nyawanya. Ya, teknik itu mulai masuk ke dalam tubuh Xiaonan itu. Namun sayangnya, itu malah berefek kebalikan. Ya, Xiaonan menerima kerusakan mental, tapi mentalnya malah meningkat +1. Semakin mentalnya dirusaki, semakin banyak mental tambahan yang dia dapatkan sehingga dia menjadi lebih kuat. Xiaonan pun kini menerima kerusakan sangat serius yang malah meningkatkan poin mentalnya. Fluktuasi energi yang sangat besar terus dia rasakan di tempat itu. Apalagi saat ini Bingyun benar-benar melakukan teknik ini dengan sangat serius sekali, mencoba menghancurkan mental yang dimiliki oleh Xiaonan. Xiaonan terus berpasrah akan keadaan ini. Fluktuasi energi terus terjadi di tempat itu. Saat ini dengan bantuan sistem yang bermasalah ini, teknik Essence Draining Wolf-like ini kelihatannya cukup berguna bagi Xiaonan. Ya, Xiaonan benar-benar mendapatkan semuanya yang ada di hadapannya. Sistem ini sangat bagus sekali, dia mencoba untuk mendapatkannya lebih keras lagi dan lebih dalam lagi. Ketika ini sedang terjadi, sosok dari Bingyun pun menyadari jika kenapa rasanya energi spiritualnya agak tidak terkendali. Mungkin dia salah menggunakan mantranya. Kini, Xiaonan semakin mendekat ke tubuh Bingyun itu yang membuat Bingyun benar-benar sangat terkejut. Xiaonan berhasil mendapatkan angka yang besar sekali sehingga dia pun kini sangat senang. Ini kultivasi ganda yang legendaris. Tubuh yang kokoh dan murni ini benar-benar membuat Xiaonan bersemangat. Xiaonan akan segera melahapnya di tempat itu. Dan saat ini, ketika Xiaonan akan segera melakukan hal yang semacam ini, tiba-tiba dia dihentikan oleh Bingyun. Bingyun langsung menamparnya begitu saja. Atas kondisi yang ada ini, membuat Xiaonan benar-benar kesakitan. Hal ini benar-benar tidak sesuai dengan dugaan dari Xiaonan. Gadis ini malah menyerang balik. Saat ini, Bingyun berkata untungnya dia cepat sadar. Kalau tidak, tenaganya pasti sudah terkuras habis oleh bocah ini. Tidak lama setelah itu, Xiaonan pun terbangun dan dia merasakan sakit sekali di kepalanya. Ketika ini sedang terjadi, Bingyun pun menyadari jika bocah ini telah terbangun. Dia berkata dalam hatinya, biasanya dibandingkan kekuatan mental antara seorang kultivator Nascent Soul Mistake dan seorang murid energi spiritual Third Stage, dia benar-benar tidak terpengaruh
bocah ini luar biasa sekali. Kemudian, dia melihat secara langsung muka dari Xiaonan di tempat itu. Tidak ada tanda-tanda Xiaonan dirasuki sama sekali. Xiaonan semakin menikmati akan adanya hal ini. Saat kemudian Xiaonan kini langsung menolak dan mengatakan siapa kau sebenarnya. Dan dengan kondisi yang ada ini, membuat Bingyun pun kini tahu jika kekuatan mental bocah ini sangat mengerikan. Orang yang dimaksudkan oleh leluhurnya benar-benar luar biasa. Xiaonan kini mulai terancam. Xiaonan tidak mau membiarkan tubuhnya dilahap begitu saja. Tapi, saat kemudian, gadis itu berkata, "Xiaonan, aku kakak senior bernama Bingyun. Aku ini berasal dari puncak pertama sekte pedang. Kau bisa memanggilku sebagai senior Yu. Aku ingat saat ujian kultivasi siang hari tadi, kau berada di energi spiritual tingkat ketiga. Kali ini, Bingyun mencoba untuk menggunakan rencananya mendapatkan bocah ini." Namun, Xiaonan kemudian berkata, "Ada begitu banyak murid yang baru masuk di sekte pedang. Namun, senior memberikan perhatian khusus padaku. Apakah kau mau melakukan dual cultivation bersamaku ini?" Tiba-tiba, Xiaonan pun digampar lagi begitu saja. Xiaonan ini benar-benar kepedean. Dengan mendapatkan sebuah serangan fisik seperti itu, konstitusion Xiaonan malah meningkat +3. Setelah itu, Bingyun kembali menambahkan perkataannya. Ketua dari puncak pertama sekte pedang, Red Dust Peak, merasa khawatir dengan kultivasimu. Takut kalau juniorku tertinggal, maka dari itu, dia secara langsung mengirim senior ini untuk menjagamu. Saat ini, Bingyun sengaja menyembunyikan identitasnya yang asli. Dia kini juga berkata dalam hatinya, bahkan jika mantranya tidak efektif, dia sendiri yang akan mengurus rekrutan baru ini. Dia akan memberikan ketulusan kepada Xiaonan. Xiaonan pasti akan berbakti padanya. Tapi, saat setelah itu, Xiaonan berkata kepada seniornya, bisakah senior memukulnya lagi? Bingyun pun cukup terkejut mendengar hal yang semacam ini. Namun berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Xiaonan. Xiaonan tahu, pertama-tama wanita ini menggunakan mantra padanya, kemudian dia mendapatkan sebuah pukulan dari wanita ini. Lalu spirit dan konstitusinya mulai semakin membaik. Xiaonan mengerti, selama dia terluka, dia bisa mendapatkan umpan balik negatif dari sistem kutukan kultivasi ini. Dan bagi Xiaonan, ini benar-benar sebuah keajaiban yang besar. Dia terus meminta seniornya untuk memukulnya lagi. Dan karena tidak ada pergerakan dari Bingyun, Xiaonan kini mulai melangkah maju, mencoba berbuat sesuatu terhadap Bingyun itu. Bingyun yang kesal, lantas langsung menerjangnya begitu saja. Sehingga dengan keadaan yang terjadi ini, si Xiaonan mendapatkan damage dan konstitusinya meningkat +5. Xiaonan kini mulai mengambil alih medan pertempuran. Xiaonan mulai memegang kaki dari si Bingyun sehingga Bingyun pun mencoba melepaskan itu. Bingyun berhasil melepaskan dari cengkramannya si Xiaonan itu. Pada saat ini terjadi, Xiaonan semakin berkata dalam hatinya, asal aku dapat dipukul, aku bisa naik level sambil tiduran. Ini luar biasa sekali. Tapi bagi perspektifnya sosok dari Bingyun, dia berkata dalam hatinya, leluhur, anak yang ditakdirkan ini yang Anda maksud kelihatannya seperti orang liar dan mesum. Setelah itu, Bingyun mencoba mengatakan kepada Xiaonan, Junior, ini merupakan buku rahasia yang memuat segala hal yang harus diperhatikan oleh seorang kultivator, mulai dari key refining hingga foundation establishment. Kalau kau tekun berlatih, sesuai buku ini pasti kemajuanmu akan cepat. Ya, dengan apa yang terjadi ini, membuat Xiaonan mulai mencoba untuk memahami hal itu. Hal ini pun yang membuat Bingyun menyadari otak seorang jenius memang selalu sedikit istimewa. Ditambah lagi, meskipun dia seorang yang liar, Bingyun berharap pemuda ini akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian Xiaonan pun tahu jika ini merupakan buku 3 tahun key refining. Dia bertanya apakah ada judul 5 tahun foundation establishment. Mendengar hal yang semacam ini membuat Bingyun tampak sangat terkejut karena bagaimana bisa pemuda ini tahu. Sebenarnya buku rahasia ini secara khusus dipercayakan oleh sang leluhur saat ia naik tahta untuk diberikan kepada anak takdir. Setelah itu Bingyun mulai mendekat ke arah Xiaonan dan berkata, Oke, juniorku, tidak ada waktu yang lebih baik selain saat ini. Mari kita lakukan secara bersama-sama. Ayo kita berkultivasi malam ini sesuai dengan metode dalam buku panduan ini.
Saat ini, Xiaonan mulai menjalankan hal itu, namun dia menjalankan teknik kultivasi yang salah, alias hanya dalam bentuk kepura-puraan saja. Ini berhasil dilakukan, tapi saat kemudian Bingyun menyadari akan hal ini. Bingyun pun langsung menampar Xiaonan di sana sambil mengatakan, apakah kau berpikir seniormu ini bodoh? Aliran energi spiritual di sekitaranmu tidak berubah sama sekali. Kau hanya berpura-pura saja. Mau tidak mau, Xiaonan harus fokus dan menjalankan teknik kultivasi yang benar. Dan karena apa yang dilakukan ini, spiritual energinya malah berkurang secara drastis. Dia pun sangat menyadari akan adanya hal ini. Bagi Xiaonan, semakin dia berlatih berkultivasi dengan teknik yang benar, semakin membuatnya menjadi lebih buruk. Meski demikian, sosok dari Bingyun kemudian mengatakan kepada Xiaonan, janganlah khawatir, senior akan menemanimu sepanjang malam ini. Xiaonan benar-benar panik dengan apa yang terjadi ini. Part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini tempatnya Xiaonan kedatangan seseorang sehingga membuat Xiaonan dan juga Bingyun tampak sangat terkejut. Atas adanya hal ini membuat Bingyun bergegas untuk langsung membungkam mulut dari Xiaonan begitu saja. Xiaonan pun kini mulai terdiam begitu saja. Tubuh dari Bingyun benar-benar menempel ke tubuh Xiaonan itu. Dengan kondisi ini, badan terasa hangat dan gelisah. Akar spiritual api kini meningkat +1, dan kini itu terus meningkat begitu saja. Di tengah kondisi yang ada ini, sosok gadis yang ada di luaran kini kembali berkata, aku merupakan kepala murid dari Petua First Peaks dari Sekte Pedang Medicine Peak. Petua mendengar kultivasi adik junior hanya sampai tingkat ketiga dari energi spiritual. Jadi, dia secara khusus mengirim kakak seniormu ini untuk membawa beberapa pil. Dengan kondisi yang ada ini, membuat sosok dari Bingyun sadar jika itu hanya kepura-puraan saja. Meski begitu, Bingyun tidak mau aksinya ini ketahuan. Jadi dia akan bersembunyi dan melihat apa yang akan dilakukan oleh gadis ini. Tak lama setelah itu, Bingyun pun langsung mencoba melakukan sebuah pergerakan. Dia masuk ke dalam sebuah lemari yang ada di tempat itu dan mengatakan kepada si Xiaonan, jangan berani bilang ke siapapun jika aku datang. Xiaonan mengerti akan hal itu. Tak lama setelah itu, si gadis yang bernama Jin Xiu kini datang dan menyapa. Kenapa kau ini masih terdiam? Kenapa kau tidak bertanya kepadaku alasan kenapa aku datang di tengah malam ini? Dengan mendengar hal itu, Xiaonan kemudian berkata, apakah alasan kakak senior datang malam-malam seperti ini? Ketika mengetahui situasi dan kondisi yang ada pada ruangan ini, membuat Jin Xiu kini mulai berkata dalam hatinya, ini gelap dan berangin, dan seorang wanita muncul di kamarnya, tapi dia masih tenang. Seperti yang diharapkan dari anak takdir yang dilamarkan oleh leluhur. Pada saat ini terjadi, sosok dari Xiaonan benar-benar tidak mengerti kenapa satu demi satu wanita datang ke tempatnya. Kemudian Jin Xiu mengatakan, adik junior, kakak senior membawakanmu pil spirit kondensasi. Ini tonik yang bagus untuk meningkatkan kultivasimu dengan cepat. Sebelumnya, Jin Xiu sempat menggunakan pil ini untuk merekrut murid yang baru. Sekarang dia akan mencoba mengaplikasikannya lagi ke tubuh Xiaonan. Pada saat ini, Xiaonan langsung menerima itu begitu saja. Xiaonan malah tampak merasa senang karena diberikan pil yang semacam ini oleh kakak seniornya. Ketika ini terjadi, sosok dari Jin Xiu benar-benar tampak bahagia. Tak lama setelah itu, pergerakan aneh dilakukan lagi oleh Jin Xiu di sana. Jin Xiu langsung mendekat dan berkata, adik juniorku, jadilah anak baik, bukalah mulutmu dan makan ini. Ketika ini terjadi, membuat sosok dari si Xiaonan kemudian berkata, tonik omong kosong macam apa ini? Bagaimana jika sistem menentukan ini sebuah racun? Bukankah aku bakalan mampus? Di dalam setelah itu, Xiaonan benar-benar diperlakukan secara tidak hormat di tempat itu. Xiaonan kini malah sengaja menjatuhkan pil itu ke dasar. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Xiaonan kemudian meminta maaf kepada kakak seniornya karena dia telah mengotori pil berharga itu. Dengan begini, Xiaonan akan dapat terbebas dari pil ini dan kakak senior tidak mampu untuk memaksanya makan ini lagi. Ketika ini sedang terjadi, Jin Xiu kemudian langsung menghancurkan pil itu begitu saja dan kini mulai berkata,
Sekalinya pil ini terinfeksi dengan kekuatan eksternal yang kuat, sifat obatnya akan berubah. Tonik akan berubah menjadi racun. Pil kondensasi ini tidak lagi berguna. Dengan mendengar adanya kata racun, membuat Sionan tampak sangat bahagia karena ini merupakan sebuah keinginannya. Jika dia mengonsumsi racun, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang signifikan. Tak lama kemudian, meskipun Sionan telah menjatuhkan pil sebelumnya, Jin Xiu pada saat ini masih bersikap sangat baik terhadap Sionan. Jin Xiu kini malahan berkata dengan lantang, "Medicine Peak kita punya banyak pil, cukup untuk memuaskanmu. Adik juniorku, jadilah anak baik, makan pil ini, dan kau akan jadi salah satu dari Medicine Peak." Pada saat ini terjadi, Sionan benar-benar tak mampu mengelak lagi. Sionan saat ini langsung menempel di lemari yang ada di belakang tubuhnya. Saat ini, si Bing Yun juga berhasil melihat adegan ini semua. Dalam hatinya, Bing Yun berkata, "Jin Xiu, gadis ini terlalu mengganggu, mencoba untuk menggoda Sionan dengan pil." Tidak lama kemudian, ada sebuah pergerakan aneh yang terjadi di lemari itu, sehingga membuat Jin Xiu tampak merasa terkejut. Dia mengatakan, "Suara apakah itu?" Dan dengan kejadian ini membuat Sionan mencoba berdalih. Suara itu mungkin adalah suara sebuah kesalahan. Tidak ada suara apapun di tempat ini. Namun sayangnya Jin Xiu masih tidak percayakan hal itu, mencoba untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia pun kini langsung bergegas membuka lemari yang ada di sana. Ketika ini sedang terjadi, dan ketika lemari akan dibuka begitu saja, sosok dari Sionan malah melakukan sebuah tindakan yang sangat tidak terduga. Sionan mengambil pil yang tadi terjatuh dan mengatakan kepada si Jin Xiu, "Senior, pil ini mengubah sifatnya saat disentuh. Ini luar biasa sekali." Yah, pil telah menjadi racun, dan saat ini Jin Xiu mencoba melarang juniornya memakan hal itu. Tapi sayangnya, Sionan bergegas untuk menyantapnya dan menelan itu begitu saja. Tak diduga, tubuh dari Sionan benar-benar berfluktuasi dan menjadi lebih kuat. Kini pil racun diaktifkan. Spiritual energi plus 1000, Constitution plus 100, Stamina plus 100. Saat ini ditampilkan kondisi dari Sionan, di mana spiritual energinya berada di tahap 4, yang dimana masih 500 banding 2000. Constitution tahap ke-8 100 per 500, Soul tahap ke-8 100 per 500, dan Stamina tahap 9 54 per 100. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Sionan mulai berkata dalam hatinya, "Sudah kuduga sekali, racun sudah seperti energi untukku. Aku langsung mendapatkan terobosan dengan sebutir pil kadaluarsa." Ketika ini sedang terjadi, Jin Xiu malah mengatakan dalam hatinya, "Kalau pil gagal saja sudah bisa memberikan peningkatan sebesar ini, aku tidak dapat membayangkan peningkatan yang bisa dia peroleh dengan pil yang layak." Seperti inikah fisik pilihan legendaris? Bing Yun pun juga kini merasakan hal yang sama. Mereka semua pun sangat menginginkan bocah itu dan harus menjadi orangnya mereka. Ketika ini sedang terjadi, tiba-tiba suara aneh terdengar lagi. "Permisi, apa benar ini ruangan Sionan?" Ketika mendengar suara itu, para gadis tahu jika itu merupakan si Huyan. Jin Xiu yang kaget berkata dalam hatinya, "Aku tidak menduga senior kedua bakal datang sembunyi-sembunyi ke sini dan menyogok Sionan semacam ini." Tak lama kemudian Sionan mengatakan kepada Jin Xiu, "Senior, sepertinya ada yang datang lagi." Dengan mendengar kata lagi, membuat Jin Xiu pun tampak sangat tak menyangka. Itu artinya sudah ada orang yang lebih dulu datang ke tempat ini. Kini keduanya mulai tampak merasa canggung. Dan pada saat ini terjadi, Jin Xiu kembali berkata dalam hatinya, "Kalau senior kedua menemukan aku di sini, dia akan menggunakan sogokan sebagai alasan untuk mengangkat Sionan sebagai muridnya. Aku harus segera bersembunyi." Dia kini melihat ke arah lemari yang ada di belakangnya. Dan dengan kepercayaan diri yang tinggi, Jin Xiu langsung mengatakan kepada Sionan, "Junior, jangan sampai ada yang tahu kalau aku ada di tempat ini." Sionan tak mampu mencegah itu lagi, dan masuklah gadis itu ke dalam lemari. Sionan hanya bisa untuk berkata, "Terserahlah, semoga kalian bersenang-senang di dalam tempat itu." Ya, Jin Xiu kini mulai bertatapan dengan Bing Yun yang ada di dalam lemari. Mereka berdua benar-benar menyaksikan mata mereka masing-masing.
Setelah itu Xiaonan bergegas untuk menemui Wuyan yang ada di depan rumahnya. Saat ini Xiaonan langsung mengatakan, "Kecantikan sedingin es, maksudku senior, untuk apa kau datang ke tempat ini?" Wuyan mulai menatap tajam dan dingin. Dia pun kini mulai berkata dalam hatinya, "Pria ini naik level dalam semalam. Pantas saja ramalan para leluhur menyebut dia sebagai pilihan dari langit. Itu sangat berbakat dan pekerja keras." Ketika ini sedang terjadi, sosok dari Xiaonan kembali berkata dalam hatinya, "Apa jangan-jangan gadis ini juga datang ke sini untuk membantuku berkultivasi sebagai senior yang menuntun juniornya?" Tak lama kemudian, Xiaonan secara berani mengatakan, "Senior, tua mana yang mengirimmu untuk membantuku?" Dengan mendengar hal itu, Wuyan kemudian berkata, "Membantumu apa? Aku datang ke sini untuk memberitahukan soal tugas aula sekte." Dan dengan mendengar hal ini, membuat Xiaonan akhirnya mengerti, karena hari ini merupakan hari alokasi untuk murid yang baru. Dia berterima kasih atas informasinya. Beberapa waktu kemudian, semua murid kini dikumpulkan dalam sebuah tempat. Tetua kini mulai berkata, "Sekte pedang dibagi menjadi 4 aula: Grassroots, Gearland, Jibo, dan Pride. Setiap aula punya tingkatan dan kualitas pengajaran yang berbeda-beda. Murid robot ini sudah berada di tahap kedua penyempurnaan Ki. Dia yang akan menguji kalian semua. Kalau kalian dapat bertahan selama setengah batang lupa, kalian akan ditempatkan di aula Garland. 1 batang lupa, aula Jibo. 2 batang lupa, aula Pride." Ini tetua menegaskan, "Persiapkan diri kalian. Penilaian dimulai dari sekarang." Semuanya pun mengerti dan paham akan adanya hal itu. Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini ujian akan segera untuk dilakukan. Dengan kondisi ini membuat Xiaonan pun tampak kelelahan, karena di malam hari dia tidak dapat tertidur sebab 2 wanita senior terus mengganggu tidurnya itu. Kemudian datanglah Qian Duo yang langsung mengatakan, "Bukankah ini sampah terlemah yang ada di tempat ini?" Qian Duo pun mengatakan kepada Xiaonan itu, "Di antara murid-murid baru tahun ini, yang terlemah mungkin adalah kau, Xiaonan." Dalam hatinya Xiaonan pun berkata, "Qian Duo ini diuji pada tahap energi spiritual stage 10 kemarin. Hanya 1 langkah lagi untuk maju. Dia benar-benar seorang jenius." Sesaat kemudian tiba-tiba Xiaonan mendapatkan psychological damage yang bertambah +5 karena dia diserang psikisnya oleh sosok dari si Qian Duo ini. Xiaonan tampak senang akan hal ini, dan dia mengatakan kepada Qian Duo, "Coba hina aku lagi." Qian Duo mendengar itu berkata, "Kau kehilangan kesabaranmu. Jika bukan karena pengaruh keluargamu, bagaimana sampah sepertimu bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sword Sekte ini?" Ya, semakin lama dihina, sosok dari Xiaonan semakin mendapatkan psychological damage-nya itu. Dan saat ini, Xiaonan benar-benar tampak menikmati ini semua. Hal ini pun membuat rekan-rekan Qian Duo kini mengatakan, "Kakak senior Qian, orang ini sepertinya tidak waras. Dia tidak marah sedikit pun karena dihina, tapi malah terlihat menikmatinya." Sesaat kemudian datanglah pria lain yang bernama Jibo Meyong yang langsung mengatakan kepada para pasukan Qian Duo itu, "Kalian ini, karena sudah bergabung dengan sekte, apakah kalian tidak tahu peraturan yang ditinggalkan oleh leluhur sesuar sekte kita? Terlepas dari latar belakang, sesuar sekte kita memperlakukan semua orang dengan sama. Semua orang pun saat ini mengetahui jika ini merupakan Jibo Meyong, terlahir dalam keluarga Jibo di wilayah utara. Dia ini mempunyai konstitusi pure yang bawaan, dengan bakat yang tak tertandingi. Kakak senior Jibo telah melangkah ke tahap pemurnian Ki kedua. Di antara murid-murid baru tahun ini, dia merupakan yang terkuat. Dia masih sangat muda, namun sudah memancarkan sikap seorang penguasa, sangat tampan sekali." Kemudian, sosok yang bernama Jibo ini mengatakan kepada Xiaonan, "Saudara Xiao mungkin lemah dan tidak penting. Tetapi, itu tidak berarti dia pantas diolok-olok oleh banyak dari kalian." Kini Xiaonan mendapatkan inspirasi sehingga soulnya berkurang -5 hingga -5 terus. Dengan kondisi ini membuat Xiaonan berkata dalam hatinya, orang ini berasal dari mana? Janganlah ikut campur dengan urusanku. Aku masih perlu meningkatkan stats soulku itu." Kemudian Jibo kembali mengatakan, "Selalu ingat betapa sulitnya menembus tahap energi spiritual ketiga di usia 7 tahun. Melihat bahwa brother Xiao juga berada di tahap ketiga, energi spiritual, aku
tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa sangat terharu. Meskipun punya konstitusi pure yang mencegah stagnasi, jika aku berusia 16 tahun dan masih dalam tahap energi spiritual ketiga, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mencari pohon untuk menggantung diriku. Xiaonan pun berkata dalam hatinya, wow, dia sepertinya menunggu untuk memanggangku. Kupikir dia tadi orang baik, tapi ternyata hanyalah serigala berekor besar. Kini dengan adanya sedikit sarkas dari pria ini membuat Xiaonan kembali mendapatkan tambahan psikologikal damage-nya. Tak lama kemudian Xiaonan berterima kasih kepada Jibo ini tentang semua hal yang dilakukan oleh Jibo. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Qian Duo kemudian mengatakan, ada apa dengan Xiaonan itu? Seberapapun kita mengejeknya, dia tidak bereaksi sama sekali. Ini seperti meninju kapas saja, sangat membosankan. Dalam kondisi ini, ada seorang gadis yang menatap itu dari kejauhan. Dia pun berkata, di tengah kritikan dari rekan-rekan muridnya, pria itu ternyata bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh. Ini mengesankan. Dengan ketenangan seperti itu, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Aku harus segera merekrutnya ke Nosor Piku. Kemudian tetua pun menegaskan, mengikuti peringkat tes energi spiritual, evaluasi dimulai, dan Xiaonan akan segera mendapatkan permulaannya. Ujian dimulai dari peringkat paling bawah. Dengan kondisi ini membuat Xiaonan tampak terkejut dan orang-orang pun kini mengatakan, mereka pasti ingin segera mengakhiri pertempuran yang lemah dan menghemat waktu bagi para murid yang berbakat. Aku yakin Xiaonan tidak akan bertahan 5 napas melawan murid boneka itu. Terlalu murah hati, paling banyak 3 tarikan napas, lagi pula dia baru berada di tahap energi spiritual ketiga. Kini Xiaonan pun langsung melangkah begitu saja dan akan menghadapi robot itu. Xiaonan kini juga berkata dalam hatinya, aku ingin melihat bagaimana orang lain bertarung, tetapi kini aku tidak punya pilihan selain mengandalkan diriku sendiri. Yah, saat ini si gadis benar-benar menatap Xiaonan itu dan melihat potensi dari Xiaonan. Xiaonan pun mulai bertarung menghadapi robot itu. Serangan dia ciptakan begitu saja. Tapi entah kenapa, saat kemudian si robot langsung menyerang Xiaonan begitu saja, sehingga memberikan pukulan yang sangat telak sekali, menghancurkan dada Xiaonan itu begitu saja. Si gadis yang melihat ini berkata dalam hatinya, apakah ini karena kultivasinya masih terlalu rendah? Orang-orang yang ada di tempat itu kemudian berkata dengan lantang, dia kalah hanya dengan satu gerakan. Dia seharusnya bertahan setidaknya beberapa napas. Tapi saat kemudian Xiaonan bangkit, Xiaonan saat ini cedera parah. Vitality-nya malahan bertambah plus 20 karena kecederaannya ini. Konstitusi juga meningkat, endurance juga semakin meningkat. Dan hal ini tidak sakit yang dia bayangkan. Xiaonan pun kini berkata dalam hatinya, ini pasti core system. Selama aku tidak langsung kalah, itu meningkatkan statistikku saat menerima serangan. Murid boneka ini adalah boneka latihan yang sempurna bagiku untuk mendapatkan XP. Xiaonan pun kini bangkit dengan penuh kepercayaan diri. Dan si gadis benar-benar terkejut akan hal itu. Pria ini masih ingin melanjutkan pertempuran. Ya, Xiaonan melangkah dengan penuh kepercayaan dirinya. Xiaonan pun kembali bertarung menghadapi si boneka itu. Pertarungan semakin lama semakin memanas. Orang-orang benar pangling dengan semua penglihatan itu. Xiaonan mengalami cedera parah. Vitality malahan meningkat terus karena kecederaannya ini. Semakin lama pertarungan ini semakin agresif dan intensitas. Dan waktu yang dilangsungkan sudah mencapai 2 batang dupa dan itu telah berlalu. Tetua di sana mengatakan, dia padahal terus-menerus dipukul, jatuh oleh boneka mekanik itu, tapi tetap bangkit lagi. Para gadis di sana juga mengetahui, pria itu pantang menyerah, berwajah tampan dan benar-benar pemberani. Xiaonan belum menyerah hingga pada saat ini dan menjadi teladan bagi mereka semua yang menyaksikan. Serangan telak kemudian diluncurkan oleh si boneka robot di tempat itu, sehingga kembali menghancurkan tubuh dari Xiaonan itu. Pada saat diserang ini, Xiaonan berkata dalam hatinya, aku tidak bisa menghancurkan boneka mekanik ini, dan dia juga tak bisa membunuhku. Selama aku cukup kuat menahan serangan, aku bisa terus mengumpulkan XP. Ya, beragam pukulan terus saja dilakukan oleh boneka, sehingga mematahkan pedang dari Xiaonan itu. Di saat ini terjadi, sosok dari si Qian Duo juga mengatakan, senjataku saja sudah pasti patah, ini pasti akan selesai. Ini padahal cuma ujian masuk akademi, kenapa dia harus berjuang sekeras ini? Bertahan selama ini menghadapi boneka mekanik level 2,
dengan hanya kekuatan spiritual level 4, dia benar-benar gila. Bahkan, senior Jibo yang jenius pun mungkin tidak bisa melakukannya. Kini, Xiaonan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di tempat itu. Mereka menyuruh Xiaonan untuk terus bertahan dan jangan menyerah. Xiaonan kini berusaha bangkit dengan pedang yang patahnya itu. Sebuah gempuran keras dilakukan oleh si boneka, namun Xiaonan tidak berhenti menyerah begitu saja. Pukulan telak dikeluarkan oleh Xiaonan di tempat itu, dan itu berhasil menimbulkan efek kerusakan yang keras. Semakin lama bertarung, sistem mengatakan kepada Xiaonan, ketahanan host Xiaonan meningkat ke peringkat ke-8. Pukulan demi pukulan juga terus didapatkan oleh Xiaonan di tempat itu, sehingga membuat Xiaonan benar-benar terluka. Saat ini, Xiaonan berkata dalam hatinya, sialan. Bahkan dengan dukungan sistem kutukan, darah dan tulangku terus beregenerasi, tapi tubuhku tetap memiliki batas pada seberapa banyak kerusakan yang bisa diterima. Sistem kemudian mengatakan, Xiaonan, spiritual saat ini level 4, 500 banding 2000, bone struktur peringkat ke-8, defense soul peringkat ke-8, dan endurance peringkat ke-8. Saat ini, Xiaonan menyadari jika ini benar-benar tempat farming XP yang langka. Bertarung seperti ini sangat menyenangkan. Saat ini juga terlihatlah si robot boneka telah mengalami kelelahan. Dan hal ini tentu mengejutkan semua pihak. Pak Tua berkata dalam hatinya, siapa yang sangka pemuda ini bisa menguras tenaga boneka mekanik sampai sejauh ini. Meskipun kultivasinya rendah, tekadnya luar biasa. Jika dia terus berkembang, seberapakah hebat dia nanti? Sesaat kemudian, si robot pun error begitu saja tidak mampu menyampaikan kata sehingga membuat orang-orang kini berkata, kenapa boneka mekanik itu menjadi gagap? Apakah Xiaonan telah membuat otaknya rusak? Apakah ini akan mengumumkan hasil tesnya itu? Aku penasaran di akademi mana Xiaonan akan ditempatkan. Meskipun bakatnya yang paling rendah, dia tetap bertahan selama ini. Tak lama kemudian dengan lantang, robot mekanik mencoba menyampaikan satu hal, di mana ini benar-benar mengejutkan semua pihak yang ada di tempat itu. Ya, sebuah pencapaian yang luar biasa terjadi di tempat itu, di mana ada 4 puncak sekaligus yang bersinar. Ini merupakan pelakuan untuk seorang jenius yang tidak tertandingi. Pak Tua benar-benar sangat tak menyangka akan adanya hal ini. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali Sekte Sword mengakui satu murid di 4 puncak sekaligus. Dan ini telah dicapai oleh si Xiaonan itu. Xiaonan secara resmi diterima secara khusus di Akademi Jenius yang disampaikan oleh si boneka mekanik ini. Semua orang benar-benar terkejut menyaksikan ini semua. Mereka berkata-kata, astaga, ini merupakan akademi tertinggi di Sekte Sword. Apakah dia juga seorang jenius seperti senior Jibo ini? Tadi, mereka berdua itu menertawakan Kak Xiao, dan sekarang mereka kena tamparan yang keras. Kemudian, tetua langsung menghampiri si Xiaonan sambil berkata dalam hatinya, bocah ini merupakan murid paling gigih yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Tidak heran jika dia diakui oleh 4 puncak. Bakat seperti ini tidak boleh dibiarkan dengan cedera jangka panjang. Proses penyembuhan dicoba untuk dilakukan oleh tetua di tempat itu, tapi itu malah merusak energi spiritual yang dimiliki oleh sosok dari Xiaonan itu. Karena sejatinya, Xiaonan tidak bisa menerima hal-hal yang positif. Kini, Pak Tua pun berkata, aneh sekali, aku sudah menuangkan begitu banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya, tapi dantiannya sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah tenggelam ke dasar lautan. Xiaonan pun juga berkata dalam hatinya, Pak Tua ini benar-benar telah membuatku kelelahan. Kalau seperti ini, hal yang kulakukan tadi akan sia-sia. Xiaonan kemudian berkata kepada tetua itu, tetua, sebenarnya tubuhku ini agak spesial. Energiku harus pulih sendiri. Jadi, tidak perlu repot-repot menghabiskan milikmu untukku. Si tetua pun mengerti akan hal itu. Tetua kini berkata dalam hatinya, aku pernah dengar kalau beberapa fisik punya potensi tersembunyi dan baru akan terungkap setelah kultivasinya meningkat. Inilah yang sebenarnya dirasakan oleh Xiaonan itu. Leluhur Sekte Sword, sebentar lagi kita akan punya seorang ahli besar yang akan bangkit. Yah, dengan segala yang terjadi ini, orang-orang kemudian berkata, Kakak Xiao, kau luar biasa. Kau bertahan melawan boneka mekanik selama ini dan bahkan mendapatkan pengakuan dari 4 puncak. Inilah yang disebut sebagai seorang ahli sejati, tidak pernah memamerkan kemampuannya. Para gadis di sana juga tampak senang sekali menyambut kedatangan Xiaonan itu. Mereka meminta untuk diajarkan oleh Xiaonan setelah pengajaran kelas ini terjadi. Saat ini terjadi, Xiaonan benar-benar disambut oleh para gadis sehingga dia pun berkata dalam hatinya, apakah aku terlalu berlebihan hari ini? Padahal, aku belum sepenuhnya memahami sistem kutukan ini. Lebih baik, aku tetap rendah hati dan tidak terlalu mencolok. Kemudian, Xiaonan berkata kepada semuanya,
Dengarkanlah aku. Sejujurnya, hasilku hari ini murni keberuntungan. Kulitku tebal dan aku tahan pukulan. Boneka mekanik ini mungkin tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya karena energi spiritualku yang lemah. Itulah mengapa pertarungan kami bisa berlangsung lama. Orang-orang kini mengatakan, apakah maksudmu? Boneka mekanik ini semakin kuat jika menghadapi lawan yang lebih kuat. Sionan pun mengatakan bisa dibilang begitu. Tapi, 4 puncak bersinar sekaligus dan ini merupakan fenomena yang jarang terjadi. Hal ini pun juga dipahami oleh Sionan itu. Kemudian Sionan kembali menambahkan perkataannya. Kemungkinan juga itu karena aku yang paling lemah dan Sekte Sword ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Sekte Sword selalu memperlakukan semua murid secara setara dan tidak memihak siapapun. Selama kalian berusaha keras dalam kultivasi, Sekte akan melihat potensimu. Inilah yang kudapatkan dari Tetua. Tetua pun mencoba untuk menolak argumen sendiri dari Sionan itu, tapi Sionan menatap tajam itu. Dan kini Tetua mengatakan, ya Sionan benar. Memang begitu maksud Sekte Sword. Orang-orang yang tahu akan hal itu kemudian berkata, jadi dia bertahan selama ini hanya karena dia tahan pukulan. Dan dia terpilih hanya karena dia yang paling lemah, tampil pertama, dan Sekte ingin memberinya dukungan. Ini hanyalah keberuntungan semata. Orang-orang kini tidak menganggap jika Sionan adalah sosok yang jenius lagi. Sionan pun mengatakan dalam hatinya, lebih baik seperti ini. Dan Pak Tua berkata dalam hatinya, bocah ini luar biasa. Sejak muda sudah memahami pentingnya menyembunyikan kekuatan. Aku tahu sebuah peribahasa, di mana pohon tertinggi di hutan merupakan pohon pertama yang akan ditumbangkan. Sikap yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, dan keteguhan yang luar biasa. Aku semakin menyukai bocah ini. Setelah itu tanpa diduga Qian Duo kini mengatakan kepada Sionan, Adik Xiao, aku ingat kau berasal dari desa kecil Wucheng. Bagaimana kalau kau jadi pengikutku mulai dari sekarang? Dengan mendengar hal ini membuat Sionan tampak terkejut. Dan Sionan kini dengan lantang mengatakan, bagaimana kalau kita bertaruh akan satu hal? Jika kau dapat bertahan lebih lama menghadapi boneka mekanik dibanding aku akan menjadi anak buahmu. Dengan adanya hal ini, membuat Qian Duo tampak sangat terkejut. Qian Duo pun berkata dalam hatinya, anak ini berhasil menahan serangan lebih dari 3 batang dupa dari mekanis robot itu. Saat ini teman-teman dari Qian Duo mulai berkata, Xiaonan, kau benar-benar berani menantang kakak Qian ini. Apakah kau sungguh berpikir kau itu seorang anak yang jenius? Kau tadi hanya mengulur waktu saja menghadapi si robot itu karena kulitmu yang tebal. Tuan muda Qian tertarik padamu adalah keberuntunganmu. Jadi jangan hilangkan kesempatan ini. Kemudian juga, si Xiaonan menantang Jibo dan menanyakan kepada Jibo, apakah Jibo ikut taruhan juga? Jibo yang mendengar ini kemudian berkata, dengan semua rasa meningkat, para kultivator manusia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Hal yang penting bagiku adalah bagaimana kita bisa memimpin rekan-rekan kultivator kita kembali ke kejayaan. Kalian semua benar-benar kurang dalam hal ini. Dengan adanya jawaban ini, berarti Jibo menolak ini secara halus. Xiaonan mengetahui sungguh pria ini banyak omong kosong sekali. Kemudian Xiaonan kembali menegaskan kepada Qian Duo itu apakah kau mau bertaruh atau tidak. Kini Qian Duo mengatakan, tentu saja, tidak mungkin aku akan kalah pada orang sepertimu. Di dalam hatinya, Qian Duo mengatakan, aku berada di tingkat ke-10 spiritual energi. Tinggal satu langkah lagi dari ranah Kira Fening. Tidak ada alasan aku takut kepadanya ini. Proses ujian dilakukan oleh Qian Duo, namun dia langsung saja dihajar oleh si boneka mekanik itu. Dan dia pun kini langsung terkapar begitu saja. Dengan kondisi ini, membuat sosok dari si Xiaonan benar-benar membuatnya malu di tempat itu. Xiaonan berkata dalam hatinya, pria ini begitu bodoh. Dia sungguh berpikir bahwa tubuhnya bisa menerima serangan seperti tubuhku. Dan saat ini terjadi juga, Jibo tampaknya benar-benar kelelahan. Boneka itu benar-benar kuat dan orang-orang mengetahui fakta yang sebenarnya. Di mana tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan selama si Xiaonan itu. Ini tidak dapat disangka, si Xiaonan yang tidak berguna itu benar-benar bisa menerima pukulan yang sangat menakjubkan dari boneka ini. Sungguh, sebuah keberuntungan yang bodoh. Tak lama kemudian, Jibo dengan tegas mengatakan, sebuah ujian belaka tidak membuktikan apapun. Hanya dengan menguasai bakat, seseorang dalam kultivasi, seseorang dapat benar-benar tertawa di akhir. Yah, kini teman-teman Jibo pun membenarkan ini karena bakat merupakan segalanya.
dalam kultivasi. Kalau seseorang tidak punya dasar yang kuat, semuanya akan sia-sia. Dengan adanya hal ini membuat psikologi dari Xiaonan terkena, dan dia pun kini malah berhasil meningkatkan psikologinya itu. Kekuatan mental terus saja dia dapatkan karena serangan itu. Saat ini terjadi, si Xiaonan berkata dalam hatinya, Jibo ini suatu hari nanti akan kupastikan kau tidak bisa menutup mulut sombongmu itu. Tak berselang lama kemudian datanglah tetua yang kini mengatakan dengan lantang, kalian semua sudah bekerja keras. Sekarang, berdasarkan hasil tes, ikuti aku ke puncak Daluo untuk penempatan tempat tinggal kalian. Yah, inilah tempat tinggal murid-murid Sekte Pedang yang terlihat cukup menakjubkan, besar sekali. Semua orang menyadari jika daun emas ini benar-benar punya harga yang fantastis. Mereka tidak pernah melihat hal ini sebelumnya. Di sana Jibo menanyakan kepada tua, apakah saya boleh tahu tentang asal-usul dari pohon spirit emas ini? Apakah pohon ini ada hubungannya dengan penempatan tempat tinggal kami? Tetua mengatakan ini pertanyaan yang bagus. Dan dia mulai menjelaskan, semua energi spiritual puncak Daluo terhubung dengan pohon spirit emas ini. Semakin dekat tempat tinggal dengan pohon ini, semakin kaya energi spiritualnya. Mendengar hal ini, Xiaonan kemudian bertanya, jadi jika seorang tinggal di dalam pohon itu, bukankah itu berarti akan memberikan mereka keuntungan yang sangat besar? Si tetua membenarkan hal itu. Pohon ini memang menyimpan rahasia yang unik, namun tetap tidak punya tuan selama 500 tahun lebih, yang artinya tidak punya penghuni. Di saat ini terjadi, Xiaonan pun berkata dalam hatinya, sistem, tolong jangan tempatkan aku di dekat pohon ini. Aku tidak ingin ada yang mengganggu kultivasiku. Sesaat kemudian, Qian Duo menghampiri si Xiaonan dan berkata, Xiaonan, tidak ada gunanya merasa iri. Tempat seperti ini ditujukan untuk orang-orang yang berbakat dan tidak akan diberikan pada seorang samsak tinju sepertimu. Meski mendengar hal itu, Xiaonan tidak memperdulikannya. Kemudian, tetua pun mengatakan kepada semuanya jika mereka akan mulai alokasi tempat tinggal para murid ini. Jika nama dipanggil, mereka harus maju. Mereka mengerti akan hal ini. Dan ketika ini terjadi, secara tidak diduga, pergejolakan energi benar-benar terasa di tempat itu. Pohon emas itu berfluktuasi secara tidak diduga. Daunnya yang emas itu langsung menuju ke arah si Xiaonan, sehingga mengejutkan banyak pihak. Tetua yang tahu akan hal ini berkata dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari murid yang dipilih oleh 4 puncak, bahkan pohon spirit emas yang tidak aktif selama 500 tahun membuka pintunya untuk dia. Kini Xiaonan bertanya kepada tetua, apakah ini benar-benar daun emas? Kini tetua mengatakan, ya, itu merupakan daun kunci untuk membuka pohon spirit emas. Xiaonan, mulai dari sekarang kau merupakan tuanya. Semuanya semakin tak menyangka akan hal itu. Mereka pun mulai berkata, tempat tinggal yang tidak tersentuh selama 500 tahun diberikan kepada Xiaonan ini. Benar-benar sangat beruntung sekali. Kenapa? Selalu orang ini yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian, tetua mengatakan kepada Xiaonan itu, Xiaonan, kenapa kau diam saja? Cepat terima kunci tempat tinggalmu itu. Xiaonan pada saat ini mencoba untuk mengatakan, tetua, bakatku biasa saja. Tempat tinggal berharga seperti itu harusnya diberikan pada seorang yang lebih berbakat. Namun sayangnya, tetua kini mengatakan, Xiaonan, aku menghargai kerendahan hatimu. Namun, karena pohon spirit emas telah memilihmu, kau tidak perlu menolak ini semua. Xiaonan benar-benar tidak tahu cara untuk menolak ini. Apalagi, tetua kembali menambahkan, tidak perlu merasa kecewa. Semuanya, sekte ini mengadakan penilaian bulanan. Berdasarkan performa kalian, tempat tinggal akan diatur ulang. Jika kalian gagal mencapai tingkat ke-9 spiritual energi dalam waktu setahun, kalian akan dikeluarkan dari sekte. Singkatnya, selama kalian berlatih dengan giat, masih ada peluang untuk masuk ke dalam Akademi Prodigi dan menikmati sumber dayanya. Saat ini terjadi, Qian Duo langsung mengatakan dari arah belakang, ini semua benar adanya. Jika kau dikeluarkan dalam waktu setahun, semua kejayaanmu saat ini hanya akan menjadi gosip untuk yang lainnya. Ya, Xiaonan memahami akan hal ini. Dia berkata dalam hatinya, aku sedang menjadi sorotan sekarang ini. Jika aku tidak membuat nama untuk diriku sendiri, dalam penilaian berikutnya, masa depanku akan hancur. Tapi tempat yang disebut surga ini tidak lain merupakan sarang racun bagiku. Bagaimana caraku untuk benar-benar berkembang? Kemudian Jibo mulai menyampaikan pendapatnya. Jibo mengatakan, tetua, bagaimana kami akan berlatih mulai sekarang? Apa kami hanya akan tinggal di tempat kami? Tetua kemudian mengatakan,
token tempat tinggal kalian merekam semua secret rim sekte pedang. Kalian dapat memilih secret rim manapun yang sesuai dengan kekuatan kalian untuk melatih diri kalian, yang artinya ini bebas untuk dilakukan. Namun, tetua juga harus memperingati kalian, beberapa tempat amat sangat berbahaya. Jadi, jangan gegabah dan kehilangan nyawa hanya demi mengejar hasil yang cepat. Xiaonan pun mendengar adanya kata berbahaya, dan dia pun berkata dalam hatinya, berdasarkan sistem terkutukku, jika aku menemukan tempat yang dipenuhi dengan racun miasma, tempat yang semua kultivator hindari, aku pasti dapat menerobos ke tingkat 9 spiritual energi dalam setahun. Kini tetua pun mengatakan kepada semuanya, waktu telah malam, jadi kalian kembalilah ke tempat tinggal kalian. Semuanya pun mengerti akan hal itu. Kemudian di dalam pohon emas, Xiaonan tidak berkultivasi sama sekali, dan ini malah membuatnya meningkatkan energi spiritualnya plus 5. Hal ini dicatatkan oleh sistem sebagai kultivasi yang malas. Saat ini terjadi, Xiaonan berkata dalam hatinya, pertama, munculnya 4 puncak, kemudian pohon emas dan jalur emas ini, penampilan yang begitu mencolok. Kenapa aku merasa semuanya seperti sudah diatur? Tak berselang lama kemudian, Xiaonan seakan-akan merasakan ada orang yang mengawasinya. Xiaonan terkejut mengetahui semua ini. Dia bingung dari mana orang mengawasinya. Dia tak dapat menemukan orang yang mengawasinya itu. Tak disangka, Xiaonan tengah diawasi oleh para gadis seniornya itu dari sebuah bola kristal. Di sana, salah seorang mengatakan, kakak senior, apakah bola kristalmu berfungsi dengan baik? Kurasa dia menyadari kita. Kini, si gadis senior itu berkata, dengan kuatannya saat ini, tidak mungkin dia dapat mendeteksi kita memata-matainya. Tapi aku tak menyangka, persepsi spiritual pria ini akan setajam itu. Tampaknya kita perlu mengamatinya lebih dekat di tengah malam untuk benar-benar mengukur potensinya. Saat ini, Xiaonan terus mencari-cari siapakah yang sedang mengawasinya, namun dia tidak pernah menemukannya. Hal ini pun kemudian membuat Xiaonan berkata, mungkin karena situasi saat ini begitu sulit dipercaya, sehingga membuatnya sedikit gelisah. Kemudian, Xiaonan berkata dalam hatinya, soul dan bone struktur mewakili tingkat ketahanan tubuh. Konon, pure yang body dari Jibo punya bakat bawaan yang setidaknya berada di atas peringkat ketiga. Xiaonan pun ditampilkan atributnya di tempat itu, di mana dia masih berada di energi spiritual tahap keempat, 500 banding 2000. Bone struktur masih grade 8, soul power juga grade 8, endurance grade 8, dan fire spiritual root grade 9. Saat ini terjadi, Xiaonan pun mulai mengatakan, meskipun dalam 2 hari ini tubuh telah diperkuat oleh core system, kondisi fisik sedikit meningkat. Tapi jika ingin lulus ujian dalam 1 bulan, aku masih perlu memanfaatkan waktu untuk berlatih. Kemudian, Xiaonan pun akan segera mengecek apakah ada secret rim yang cocok untuknya berlatih. Xiaonan kemudian menemukan yang pertama, di mana Seven Star Cave mempunyai total 18 tingkat, di mana setiap tingkat memungkinkan seseorang memahami jalan Meteor Sword. Yang kedua, ada Supreme Sword Tower, memiliki total 99 tingkat, dan setiap tingkat dapat meningkatkan potensi diri. Kemudian ada Danau Feng Yun. Memang ada banyak secret rim, tapi sayangnya, peningkatannya untuk Xiaonan tidak terlalu besar. Dan akhirnya Xiaonan berhasil menemukan tempat yang cocok untuk dirinya, di mana di dalam secret rim ini terdapat banyak Blaze Treasure, dikelilingi oleh angin kencang dan lahar yang panas. Tinggal dalamnya untuk waktu yang lama akan sangat merusak tubuh seorang kultivator. Xiaonan akhirnya bertemu dengan secret rim yang khusus untuknya. Karena dia memang tidak bisa tidur saat ini, dia bergegas pergi dan datang ke tempat itu. Pada saat ini terjadi, kedua senior benar-benar tak menyangka jika Xiaonan akan mengambil keputusan ini. Xiaonan pun mengambil sebuah bahaya yang sangat besar yang ada pada dirinya itu. Dan tidak cuma itu, kedua ini pun sangat khawatir karena saat ini Xiaonan sedang bertemu dengan Molly. Iya, Molly sedang mandi di tempat itu dan membersihkan tubuh serta meminum anggur yang nikmat. Kini, Xiaonan yang melihat itu berkata dalam hatinya, padahal aku berniat mencuci mukaku untuk menjernihkan pikiran, tapi aku malah menemui pemandangan yang begitu mengejutkan. Mataku mungkin tidak akan terselamatkan. Dan kini, Molly mendekat ke arah tubuh dari Xiaonan itu sehingga Xiaonan mencoba mengatakan jika dia sangat meminta maaf. Dia tak bermaksud melakukan apapun.
Dalam hatinya, Xiaonan benar-benar tidak tahu cara menjelaskan ini semua agar wanita ini tidak berteriak dan membuat orang lain cemas. Namun tak disangka, sebuah respon tidak terduga dilakukan oleh Molly di tempat itu. Di sana Molly mengatakan kepada Xiaonan, "Lihatlah wajahmu yang menggerutu itu. Kau masih ingin meminum anggur." Xiaonan pun kini mengatakan dalam hatinya, wanita ini ternyata tidak menjerit sama sekali. Ini benar-benar pola pikir yang sangat unik. Kemudian Xiaonan pun bergegas menyantap anggur itu dan dia pun sadar rasanya sangat panas sekali. Saat ini, Molly pun mengatakan kepada Xiaonan jika dia mengagumi Xiaonan itu. Dengan bentuk tubuh yang dimiliki Molly, sedikit membuat Xiaonan kocar-kacir. Semakin lama, tubuh Molly semakin mendekat ke arah Xiaonan itu. Xiaonan mengatakan kepada Molly, "Di usia semuda ini, minum alkohol dengan begitu santai, sungguh jarang ditemukan." Ya, Xiaonan semakin tertegun akan hal ini karena ini terlalu dekat. Sebuah reaksi akan dilakukan oleh sosok dari Molly di tempat itu yang mengejutkan Xiaonan. Xiaonan kini hanya mengatakan, "Aku tak menyangka kakak senior bisa membuatkan anggur yang begitu lezat, sangat harum sekali dan sulit untuk ditolak. Tapi aku harus pergi dulu sekarang ini." Ketika Xiaonan mencoba untuk pergi dari tempat itu, Molly langsung mencoba menjatuhkan tubuhnya di tempat itu, yang sehingga membuat Xiaonan benar-benar tak mampu menolak ini semua lagi. Mereka berdua pun menempel begitu saja, dan hal ini membuat Xiaonan pun tampak semakin gelisah. Namun sayangnya kini Molly berkata, "Aku merasa sangat kedinginan. Bisakah Junior membantu menghangatkan tubuhku ini?" Kini Xiaonan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, apalagi saat ini dengan lantang sosok dari Molly menegaskan, "Kesempatan seperti ini ada di hadapanmu. Mengapa kau tidak memanfaatkannya?" Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga berakhir sampai di sini.